Ya, selamat pagi anak-anak. Kapanpun kalian menonton video ini, sebagaimana janji Bapak kemarin, Bapak akan membuat video pembelajaran tentang matematika pada subbab terakhir atau subtema terakhir, yaitu tema 2, subtema 4. Kali ini kita akan belajar mengenai pecahan sederhana, yaitu 1/2, 1/3, dan juga 1/4. Perhatikan video atau share screen yang Bapak berikan. Nah, matematika kita akan belajar pecahan 1/2, 1/3, dan juga 1/4. Perhatikan. Jadi, pada intinya, pecahan ini adalah inti dari pecahan adalah bagian dari sebuah keseluruhan. Tuh, inti dari pecahan itu adalah ada bagian dari sebuah keseluruhan. Contoh, misalnya kalian kemarin Bapak suruh membelah kerupuk ya, 1 jadi 2. Nah, berarti misalnya kamu ambil 1, 1 itu adalah bagian dari keseluruhan 2. Atau bisa disebut satu bagiannya disebut 1/2. Ingat-ingat tuh tadi Pak Debri kasih clue-nya. Misalnya itu sebagian dari keseluruhan tuh. Inti dari pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Contoh, tanpa berlama-lama, contoh, misalnya untuk pecahan, pecahan itu yang akan kalian pelajari adalah masih pecahan sederhana, jadi pecahan biasa, belum pecahan campuran. Pecahan biasa itu terdiri dari pembilang, pada ke bawah ini, di sini ada nih, di sini ada, nah, ada pembilang yang atas dan juga penyebut yang bawah. Ini dibaca 1/2. Nah, pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Sampai sini jelas ya. Lanjut ke atas. Perhatikan. Tadi Pak Dibri bilang 1 atau bagian dari keseluruhan. Kamu lihat di sini. Yang nomor 2. 1 biskuit dipotong atau dibelah menjadi 2. Berarti 1 bagian yang atas itu dari keseluruhan. Seluruhnya berapa? 2. Berarti kalau kamu ambil 1 bagian yang atas, artinya kamu ambil 1/2 bagian. Tuh. Kenapa 2? Karena seluruhnya ada 2. Tuh. Karena seluruhnya ada 2. Ada 2 kan? 1, 2. Atas bawah nih. 1 dari 2 bagian yang sama. Disebut 1/2. Misal lagi di sini. Nah, biskuitnya dipotong menjadi 3. Terus kamu ambil 1. Berarti 1/3. 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Tuh, jelas ya? Begitu juga yang ini. 1/4. 1 bagian dari 4 bagian yang sama keseluruhannya. Dibacanya, kita ulang dari atas. Yang atas 1/2, 1 dari 2 bagian. Yang tengah 1/3, 1 dari 3 bagian yang sama. Hati-hati, harus ada kata samanya. Ketika dia dibagi tapi nggak sama, nah itu nanti nggak bisa jadi pecahan. Perhatikan di situ. Makanya belajar matematika pecahan ini termasuk pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Sila kelima, adil. Tuh. Ini 1/4, 1 dari 4 bagian yang sama. Ingat-ingat, balik lagi ke sini. 1 itu disebut sebagai pembilang, 2 itu sebagai penyebut. Ingat-ingat yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Sederhana itu.
Nah, berarti kalau yang ini gampang dong, bisa dong. Tuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini seperempat. Ini mau udah ditulis, bukan tuliskan pecahan biasa. Lengkapi. Tuh, nulis juga salah sih soal. Lengkapi kalimat berikut. 1/4 yaitu satu dari titik-titik bagian yang sama. Ini ada berapa dong? Berarti itu. Pak Debri pengennya tuh kamu paham nggak? Cuman, oh ternyata begitu-begitu. Enggak. Coba perhatikan. Kalau diambil satu, oh berarti ini satu nih. Dari berapa bagian yang sama nih semuanya. Dianggapnya sama ya, ini kelihatannya sama ya. Tuh. Satu dari berapa bagian yang sama tuh. Nomor 2. Nah, tuh. Nomor 3 juga. Misalnya ini 2/3, berarti 2/3 berarti ya berapa dari bagian yang sama kalau 2/3 diambil 2 nih, 2/3. Oh, berarti 2 dari berapa bagian yang sama. Tuh. Makanya gunanya kamu paham tuh itu, nggak cuman ini doang. Nah, di sini nih yang penting nih. Berapa nih? Warna biru itu adalah titik-titik dari berapa bagian yang sama. Tuh. Hati-hati bukan 2/3. Hati-hati. Hati-hati. Warna biru itu ada berapa bagian? Dari semua nih ada berapa? Eh, Warna biru itu adalah titik-titik bagian berapa bagian nih? Dari semuanya, hati-hati semuanya, bukan cuma yang putih doang, hati-hati. Begitu juga yang ini. Merah itu, oh sekarang yang putih pertanyaannya, putih itu ada berapa bagian? Ya, dari semuanya, hati-hati. Begitu juga yang ini, merah. Oke, pada beri jawabin deh yang nomor 1 biar kalian tahu dulu. Yang A, bagian yang berwarna biru itu adalah 1, 2. 2 per, semuanya ada berapa kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5. 2/5. Hati-hati. Kemarin tuh yang tahun ajaran kemarin tuh jawabannya yang bagian A itu kebanyakan 2/3. Hati-hati. Kan keseluruhan. Kalau cuma 3 doang berarti dia kan nggak seluruhnya. Hati-hati. Tuh. Begitu, nah itu kan tadi udah kasih tahu yang A, yang B berarti bisa sampai ke bawahnya. Perhatikan ini ada di e-book. Nanti tugasnya itu kalian kirim. Nah, halaman 164. Ada berarti tadi kalau yang satu udah dijawab, ada 5 soal sisa. Silahkan kerjakan untuk latihan sebelum PTS. Itu sih, itu dulu pecahan sederhana, kalian tahu artinya, selesai. Indikator penilaian kalian masih sampai situ dulu. Masih sebatas itu. Coba kita lihat aja dulu. Makanya nggak terlalu banyak. Karena memang waktunya pun sedikit banget. Ada satu subtema ngutang gini. Terus gimana? Bapak fokusin dulu ke MTK, jadi Bapak nggak bahas yang lain. Bahasa Indonesia nggak bahas, walaupun banyak, nanti tetap ada lagi sendiri videonya. Kita coba cari. Sambil kalian buka-buka LKS kalian juga nggak apa-apa. Oh, sama nggak sih materinya yang di LKS sama yang di ini? Tuh. Kita perhatikan. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian yang sama. Tuh, harus ada kata samanya. Ketika nggak sama itu nggak boleh. Tuh. Edo memakan 4. Berarti 4 dari 10 bagian yang sama. Ditulisnya 4/10. Nah, ini juga sama kayak tadi. Ini yang dihitung birunya ya. Berarti kalau yang biru ini berapa ntar dulu. Iya, ini yang dihitung birunya. Nggak jelas nih, harusnya yang dihitung apanya itu nggak jelas. Yang ini dihitung birunya. Halaman 180 yang dihitung birunya. Nah, ini juga. Nah, ini kamu bikin arsiran sendiri. 3/8. Oh, berarti 3 dari 8 bagian yang sama. Berarti kamu warnain ada berapa
kayak gitu. Kebalikannya yang atas. Nah, jadi kalau yang atas tadi bisa, harusnya bawah yang ini tadi bisa. Jadi kalau video soal matematik itu eh, mudah ya dibuatnya ya. Karena materinya pun gampang-gampang sebenarnya. Yang agak susah tuh bahasa Indonesia. Paling susah bahasa Indonesia. Soalnya dia banyak. Nah, petugas memotong daging menjadi 8 bagian yang sama besar. Kata-kata sama ini nggak bisa ditawar. Kata-kata sama ini wajib ada di pecahan sederhana. Tuh, wajib ada sama besar tuh wajib ada. Oh, diambil 5. Berarti 5 bagian dari berapa bagian tadi? Nah, ada berapa semuanya tadi? Tuh, 5 dari titik-titik. Kalau yang dikasih ke beruang, 3 dari titik-titik. Tuh. Mana yang dapat bagian paling banyak? Udah ketahuan ya. Kalau yang itu mah kamu bisa nih. Siapa yang paling banyak? Tadi ketahuan harimau. Ini senilai kita. Oke, Pak Debi kasih tahu caranya kalau mau bikin senilai. Cara menentukan pecahan senilai. Oke, yang ini tadi udah, yang ini udah ya. Yang ini udah. Cara menentukan pecahan senilai adalah perhatikan. Kamu lihat senilai itu berarti dia nilainya sama, banyaknya sama, nggak beda nih. Misal, ini kamu bayangin ini ada coklat ya, dipotong jadi 3. Kamu ambil 2 bagian. Terus kalau yang ini berarti nilainya 2/3, 2 dari 3 bagian yang sama. Kalau yang ini ada coklat, dipotong jadi berapa? Bagus, 6. Dipotong jadi 6, diambilnya berapa bagian ini? Diambilnya, ini bisa kamu lihat sendiri di atas berapa? Sama. Oh, ternyata 2/3 sama dengan, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, 2/3 sama dengan, oh, kalau yang bawah lagi, 2/3 sama dengan, kenapa sama dengan, coba lihat nih. Ini banyaknya sama nih, dari ini ke sini. Tuh, gedenya sama, banyaknya sama segini. Yang putih banyaknya juga sama segini. Walaupun dipecah-pecah, ini jadi 1, yang ini jadi 2, yang tengahnya jadi 2 putihnya, yang bawah putihnya jadi 4. Pada berulang, oh ternyata 2/3 sama dengan titik-titik per 6 sama dengan titik-titik per 12. Silahkan kamu pikir, nanti caranya Pak duplikasi. 2 bisa jadi ini nanti diapain ya, terus 3 bisa jadi 6 diapain ya. Itu kuncinya. Dongeng terbahasa Indonesia, PP6 ada MTKK. Nggak ada. Ya, sampai situ materinya. Oh, belajar MTK-nya. Jadi belajarnya tadi membuat pecahan sederhana, terus eh, pecahan senilai. Jadi intinya kalau pengen cari pecahan senilai itu, atasnya kamu kali angka berapa, pembilangnya kamu kali angka berapa, penyebutnya juga harus sama, kamu kali angka berapa. Contoh, kalau dikasih contoh di sini misal 2/3, jangan 2/3, 2/3 kan tadi. Misalnya 1/2 sama dengan 3/6. 1 bisa jadi 3 itu dikali 3, 2 bisa jadi 6 itu dikali 3 juga. Tuh, berarti 1/2 sama dengan 3/6. Itu. Jadi cara mencari pecahan senilai itu
atas dan bawah, pembilang dan penyebut, kamu kali dengan bilangan yang sama atau angka yang sama. Itu aja. Itu aja dulu materinya dari Bapak untuk MTK. Jadi subtema 4 selesai ya. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tadi tugasnya yang ada tadi di soal di e-booknya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun kalian menonton video ini. Namo Buddhaya.